Halo semua, selamat datang di Aratak. Awaraka Talking. Hai Wah, apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Kalau lu gimana, Rak? Alhamdulillah baik juga. By the way, kita kok rapi banget sih Wah? Mau kemana nih? Kayaknya mau ke gunung. Iya nih, kita udah kece banget. Tapi kali ini kita nggak naik gunung, Rak. Ya gue kira mau naik gunung. Enggak dong. Oh iya, Rak. Lu pernah naik gunung belum sebelumnya? Pernah dong, lu sendiri gimana Wah? Gue juga pernah tuh. Wah, gunung apa tuh? Di Roblox. Katanya di gunung itu selain terkenal dengan alam yang indah, juga terkenal dengan hal mistisnya. Emang itu benar ya, Rak? Betul banget Wah. Wah, gue pengen denger nih cerita pengalaman lu selama naik gunung. Kan lu katanya anak gunung banget nih kalau gue liat dari semua instastory medsos lu. Ada dong. Oke, tapi sebelum itu, mendingan kita siapin dulu cemilannya. Soalnya ini cerita bakal seru banget dan panjang. Betul banget tuh, tapi Rak, gue baru nyadar deh. Apa Akhir-akhir tuh? ini kayaknya Gen Z lebih sering ke gunung, iya gak sih? Ya, betul banget. Sekarang naik gunung itu udah jadi cara buat healing, cari ketenangan dan nyari diri sendiri. Nah, makanya gue pengen tahu nih dari pengalaman lu, biar temen-temen yang belum pernah naik gunung nanti pas first time naik gunung tahu apa yang harus dipersiapkan selain fisik sih tentunya. Fisik ya. Iya, Gue boleh sedikit cerita gak sih Wah? boleh banget dong. Jadi kan gini, gue pas kemarin naik gunung Salak nih kan. Nah, kebetulan tuh temen gue ngechat gue. Dia bilang gini, gue kan dipanggil Cel tuh. Ya. Cel, naik gunung yuk. Gue bilang kemana? Ke Gunung Salak. Nah, firasat gue udah gak enak di situ awalnya. Jadi lu naik gunung cuma berdua doang gitu? Niatnya gue sendiri. Emang gak takut? Takut sih. Takut tapi naik sendiri gimana? Tapi ya udah gimana lagi, nggak ada temen lagi kan. Selain itu, gue berangkat tuh berdua. Gue berangkat dari sholat subuh sih. Nah, gue nyampe puncak pasnya itu siangan, sekitaran jam 1 jam 2-an. Jadi lu kesana berdua doang nih, nggak sama temen-temen yang lain kayak gimana gitu? Kan biasanya kalau anak Gen Z kan kalau naik gunung mau pasangannya. Kalau lu gimana nih? Kalau gue, Iya. ya kalau gue tergantung dari dianya mau sama gue apa enggak. Kok tergantung sih. Jadi udah punya pacar belum? Kok tergantung? Gimana ya? Belum sih. Nah, pas gue udah nyampe base camp, gue nyampe base camp itu jam 3-an ya, Iya. Sore itu sore. lama juga ya. Lumayan itu juga macet cok. Oh gitu. Nah, di base camp tuh kayak ada suara yang ketawa. Firasat gue udah gak enak banget. Gue bilang kan sama temen gue, lo mau tidur dulu apa gimana? Nah, dia bilang tidur dulu dah, kita berangkat habis maghrib aja, nanjak. Tapi gue kalau jadi lu, gue nggak jadi nanjak sih, Rak. Gue mendingan pulang tidur di rumah dengan kasur yang empuk, dengan masakan mamah yang lezat, dibanding gue harus naik gunung. Dengan baru opening aja gue udah denger hal-hal mistis kayak gitu. Ya gimana ya, namanya juga hobi wah. Iya sih, gak ada yang bisa ngalahin hobi ya. Nah, Terus lanjut terus. nah pas gua sholat tuh ya kan, maghrib, sekitaran ada kali 20 orang tuh yang jadi imam temen gua. Nah di situ kayak ada suara-suara gitu wah, kayak ketawa kuntilanak lah apa. Berarti tuh kondisinya udah malam ya? Udah malam. Oh iya, itu waktu nanjak di hari apa tuh? Di Minggu kah, malam Jumat kah, atau malam Jumat. kenapa milih malam Jumat gitu? Kan malam Jumat kan emang terkesannya serem gitu kan. Kenapa Raka dan temen lu lebih milih nanjak di malam Jumat gitu? Kayak nggak ada hari lain gitu. Ya karena gimana ya, gue terbiasa malam Jumat sih kalau naik. Kalau kayak malming gitu rame banget. Turunnya juga kayak desak-desakan, gue juga males. Berarti lu lebih suka tempat yang sunyi, tenang gitu kan? Yoman. Oke, terus? Nah, di situ gue bilang sama temen gue dong, lo denger suara gak sih? Kayak ada yang nangis, ketawa gitu.
temen gue bilang gini, nggak ada sih Cel, gue cuma denger air yang ini ngalir, yang di sungai gitu. Nah di situ firasat gue udah gak enak, kayak gimana gitu ya. Tapi ya udah gue abaikan kan. Nah pas gue nanjak itu sekitaran jam 7-an lah ya, Malam tuh. malam jam 7-an jam Berarti 8-an. lu di sana camp atau enggak sih sebenarnya? Gue di situ tektok. Oh, tektok. Berarti nanjak malam, turun lagi. Nanjak tadi lu malam kan? Nanjak malam, Turunnya juga malam atau pagi gue oh turun. pagi? Paginya udah terang atau masih gelap gulita deh? Masih gelap posisi. Berarti sekitar jam 4 jam. Jam 4 jam 3-an Oh gitu. gue turunnya. Terus. Nah di situ kan yang bacanya selamat datang kan yang di Gunung Salak kan ya. Iya. Di situ ada ngeliatin gua sama temen gua. Pas gue nengok nggak ada orang sama sekali. Nah Serem juga ya. makanya. Gimana gua kalau mau naik gunung nih? Nggak jadi kayaknya gua naik gunung. Nah gue di situ nanya dong sama temen gua, lo ada yang ini gak sih merhatiin gitu, yang kanan kiri apa belakang gitu kan? Terus kata dia, kagak ada Cil. Di situ gua langsung kayak mau nangis. Jadi selama lu perjalanan nanjak itu, lu doang tuh yang diganggu sama si ya makhluk itulah, nggak perlu disebut lah ya. Jatuhnya penghuni. Iya, penghuni apa tuh, tuan rumah mungkin. Jadi teman-teman lu nggak ngerasain sedikit pun, Nggak ada satupun. nggak ada yang diganggu sedikit Nggak ada. sedikit pun, Nggak ada. dicolek-colek nggak pernah. Nggak ada. Terus Nah. lu tetap lanjut tuh. Gue tetap lanjut di situ. Gua lanjut. Terus. Nah, pas di pertengahan, gue kan udah nanjak tuh. Pertengahan gue nanjak. Ada kali kayak sungai-sungainya gitu. Gue lupa di mana gitu. Oh iya ngerti. Pokoknya di sekitaran ada hutan mati gitu. Nah di situ gue nggak sengaja dong. Gue kayak ngomong toksik gitulah. Lo tau sendiri. Itu katanya nih dari yang gue baca-baca di internet nih Rak, gue nggak tahu ya sebagai lu yang anak gunung banget, katanya kalau misalkan kita lagi di alam kita tuh nggak boleh ngomong sembarangan, walaupun lu mau ngomong sedikit kata katanya nggak boleh. Emang itu benar Rak? Bener banget malah. Berarti kuncinya biar kita aman di alam itu menjaga lisan ya sama perlakuan gitu. Jaga lisan sama jaga ini attitude, Begitu. sama jaga sholat lo juga di situ. Berarti itu bisa jadi salah satu pesan buat teman-teman yang baru naik gunung kan, Rak? Yoman. Ada lagi, Rak? Udah segitu aja. Tapi nih setelah gue dengar dari cerita lu nih dari awal sampai yang barusan, jujur sih itu ngeri banget. Gue emang belum pernah naik gunung, cuma di Roblox gitu. Tapi kan kalau di Roblox kan lebih ke ada sih di Roblox yang ada hantu-hantunya gitu. Pernah main Roblox kan? Pernah gue. Pernah lihat kan yang ada hantunya? Itu aja gue udah ngerasa kaget, apalagi lu yang di dunia nyata gitu. Nah, dari situ juga gue udah paham sih kalau misalkan kita naik gunung tuh kita bukan fisik sama mental sih yang disiapin, tapi juga dan segala macamnya. Contohnya tuh kayak kesehatan lo dijaga. Tapi yang gue bingungin gini, kan ada tuh temen gue bilang, cewek tuh kalau jatuhnya tuh apa sih yang cewek haid atau PMS gitu? Iya. Pokoknya sekitaran gitulah. Di situ nggak boleh naik karena ya gimana, darahnya itu haram. Iya katanya tuh kalau perempuan, kalau gua sebagai perempuan nih pernah baca kalau perempuan kalau lagi datang bulan dilarang main-main ke alam, apalagi naik gunung, karena katanya tuh si perempuan ini nanti bakal wangi dan lebih disukai sama makhluk-makhluk seperti itu. Tuh. Karena gue pernah juga nih ngerasain waktu ngecamp gue nggak ngecamp di gunung, tapi gue ngecampnya kegiatan-kegiatan biasa gitu. Enggak kegiatan biasa, kegiatan Kayak sekolah ya, apa gimana? camping gitu. Oh, camping. Nah, salah satu teman gue lagi head Rak. Terus Nah, dia datang lagi head. Kan emang sudah kalau setiap ada kegiatan kan pasti suka dikasih informasi kan bahwa tahu gue. dilarang
ke kamar mandi sendirian, apalagi perempuan. Lu pernah kan kegiatan sekolah? Pernah. Nah, si temen gua ini ngelayap dari sore nggak balik-balik. Pas sampai maghrib, gua kira sama yang lain dia di tenda dong. Ternyata dia nggak ada di tenda, Rak. Dia hilang malah ke sungai dalam yang yang di dalaman. Nggak ada sih, maksudnya di pedalaman lah. Pedalaman. Ya. Nah itu tuh ada kuburan yang gitu, Rak. Oh, kuburan ya, Nah, tahu gua. pas Terus sampai dia pucat, pas tanya, enggak kok, gue nggak kemana-mana, gue dari tadi di tenda. Nah pas ditanya lagi, ternyata dia lagi halangan, Rak. aduh, Itu gimana tuh pakai gitu tuh? gue juga bingung sih. Kayak karena lu cowok kan, bukan cewek. Agak kayak kita lanjut aja nggak sih? Oke, apalagi nih wah yang mau kita bahas? Berarti buat teman-teman di luar sana, kalau misalkan mau naik gunung, jangan nekat untuk berangkat sendirian, karena itu sebenarnya bagus buat sendirian, lebih tenang, nyaman gitu. Tapi gak bagus buat kalian yang pemula, ya kan, Rak? Yoman, Terus kalau misalkan sama teman-teman rame-rame, jaga omongan. jaga sikapnya juga, Betul. dan juga jaga kesehatan. Pokoknya lu semua nih yang nonton nih, jaga sholat lu. Intinya gitu aja sih dari gua. Terus ingat juga saling jaga satu sama lain sama teman, sama hargain alam, karena alam pun adalah makhluk apa namanya, Ciptaan dari ciptaan, Tuhan. ya, yang harus kita jaga dan lestarikan. Jadi anggap itu alam itu sebagai diri kalian yang harus kalian sayangi juga. Betul nggak, Rak? Betul. Dan ngomong-ngomong gunung, anak Gen Z sekarang kan lagi suka banget naik gunung ya. Terus penasaran nggak sih sama pengalaman mereka? Atau mau coba kita tanya ke pengalaman mereka? Boleh? Oke, jadi sebenarnya gue udah nyiapin sih, Rak. Gue sempet bikin Q&A gitu buat mereka-mereka yang mau menyalurkan pengalamannya. Mau kita bacain nggak sih? Coba bacain dong, wah. Nih, jadi yang pertama itu Kayaknya di sini ada dah di gua. ada, karena kita sudah prepare. Oke, jadi yang pertama kan tapi sebelumnya karena gue belum pernah naik gunung, jadi gue yang bacain pertanyaannya, lu yang jawab gimana nih? Biar sepakat kita. Aduh, boleh dah. Oke. Nih yang pertama ada yang nanya nih, Rak, katanya pernah sih dipanggil waktu di gunung, tapi pas dilihat ke sumber suara kanan, kiri, depan, belakang tuh nggak ada orangnya gitu. Itu sering banget sih. Dengar ceritanya, katanya kalau dipanggil jangan nyaut dulu. Oh gitu. Oke. Lanjut nih yang kedua. Terus juga ada yang bilang gunung itu antara sosok serem dan hewan buas. Menurut lo gimana nih? Menurut gua, soalnya malam di gunung itu suasananya bisa ngeri tanpa harus ada apa-apa. Ini yang ketiga nih, Rak. Katanya pernah sih pas ngecamp kayak ada suara aneh gitu, padahal nggak ada orang. Tapi menurut gua itu hal klasik ya sih. Kalau menurut lo gimana? Mans, biasanya kalau malam juga lebih tenang. Contohnya nih ya, kita lagi di mana? Di sungai. Sungai kan itu alam ya, jatuhnya, ya kan? Di pantai, mau di gunung sekaligus, itu lebih tenang, adem suasananya, bikin hati juga gembira. Kayak lagi begadang di jam 3 pagi tuh, tenang. Sambil ngopi dong. Iya. Terus makan Indomie. Terus ada yang bilang nih, Rak, pernah ngerasa diikutin dari belakang, tapi pas nengok nggak ada siapa-siapa. Dan satu lagi nih, Rak, Apa tuh? pas jalan paling belakang ada yang bisikin, padahal nggak ada orang. Lebih serem nggak sih? Kayak lu rombongan, lu paling belakang, lu kayak udah ketakutan, tiba-tiba ada yang bisikin. Nah, kalau gue sih nggak bisa jalan sih. Mungkin gue bisa ngompol di tempat ya, karena gue setakut itu. Kalau gue langsung hibrid. Tapi yakin tuh lo bisa ngibrit dengan kondisi dibisikin gitu? Insya Allah kalau gue. Gak jamin sih. Terus lah, lanjut. Udah sih, Rak. Cuma itu cerita-cerita dari teman-teman yang ada di media online.
berarti alam itu tempat kita ngehealing, ya kan? Betul. Ngehealing tapi bukan buat main-main yang gimana ya, ibaratnya yang cuma buat main-main hal kotor lah, seperti kayak lu ngomong toksik, ngelakuin hal-hal yang aneh, terus ya nggak asal, ya intinya ngelakuin kegiatan-kegiatan positif lah ya. Intinya lo di gunung jaga sikap aja, sama jaga perilaku sama sholat aja. Oke banget nih, makasih buat yang dengerin sampai habis. Dan sampai jumpa di Aratax Awaraka Talking.